Ketemu lagi dengan kita Jekika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Nafsa. Apa itu nafsa? Kita tanya sama bungkusan. Ya, nafsa adalah narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Kata lain yang sering digunakan adalah narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Nah, apa itu jenis nafsa? Kalian mau tahu? Kita saksikan aja. Ya, pembahasannya. Bagus sekali pertanyaannya, Bung. Jenis-jenis nafsa itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga zat adiktif lainnya. Narkotika, menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang terbuat atau berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis. Dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga terdiri menjadi tiga golongan. Golongan 1, narkotika yang hanya dapat dilakukan oleh pengetahuan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan cenderung sangat ketergantungan, yaitu contohnya heroin, ganja, dan kokain. Ya, golongan kedua digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk pengobatan juga bisa. Lalu digunakan untuk terapi terakhir, metode terakhir untuk terapi narkotika juga. Ini digunakan ya cenderung lebih banyak untuk pengobatan, tetapi ya sangat ketergantungan seperti halnya golongan 1. Nah, contohnya di golongan 2 ini itu ada morfin dan petidin. Nah, yang golongan 3 itu memiliki narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak dilakukan oleh pengembangan ilmu dan banyak juga digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan, serta mempunyai potensi yang sangat rendah terhadap ketergantungan, sangat rendah dibandingkan dengan 1 dan 2. Itu seperti contohnya ya, psikotropik atau biasa yang kita sebut psikotropika, menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. Golongan pertama, psikotropika yang sering digunakan dalam ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi atau pengobatan. Yang golongan pertama ini sangat potensi menyebabkan sindrom atau ketergantungan. Contohnya ekstasi. Ya, golongan kedua, psikotropik yang dapat digunakan dalam ilmu pengobatan dan juga bisa dikembangkan sebagai terapi atau dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan dan dapat menjadikan sindrom atau ketergantungan yang seperti golongan pertama, psikotropik. Contohnya itu amfetamin, atau sampai siang, sampai malam, sampai pagi juga nggak apa-apa. Ya, golongan 3, psikotropik golongan 3 itu hampir sama atau sama saja sih seperti golongan nomor 2. Golongan kedua, ini dapat dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan bisa digunakan dalam pengobatan, terapi, dan zat psikotropik ini memiliki sindrom atau bisa menjadi ketergantungan untuk pemakainya. Contohnya itu
Penobarbital. Salah. Penobarbital. Ya, dum Maria berdengang dum. Udah tak? Di kiri. Enggak ada jeda menghilang ke sini. Ada. Makasih kameramen. Ketemu lagi rambutnya. Alhamdulillah. Ya, golongan 4 di psikotropik ini adalah psikotropik yang sering digunakan dalam ilmu pengetahuan atau ilmu pengobatan yang sangat luas. Ini sangat sering digunakan dalam ilmu pengobatan dan efek sindromnya itu tidak terlalu ketergantungan. Ini sangat rendah untuk ketergantungan. Contoh dari obat ini adalah diazepam, nitrazepam yang biasa disebut BK atau dum marilah berdenang dum. Ini zat aditif lainnya, bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar dari narkotika, psikotropika, misalkan alkohol, inhalants atau gas yang dihirup, dan tembakau. Jadi zat adiktif itu seperti itu. Nah, efek nafsa terhadap perilaku pengguna itu seperti apa ya? Ya, efek nafsa terhadap penggunanya adalah yang pertama, golongan depresan atau downer. Jenis ini biasanya membuat pemakainya itu menjadi tenang, bahkan sampai banyak kasus sampai tertidur. Biasanya kebanyakan sebagai penenang. Contoh dari zat ini adalah opioida, morfin, heroin, kodein, sedatif, biasanya obat penenang, hipnotik, obat tidur, dan tranquilizer, anti cemas. Golongan yang kedua adalah golongan stimulan atau apa? Jenis nafsa yang biasanya merangsang tubuh seseorang pemakainya untuk menjadi aktif dan bersemangat. Contoh dari obat ini adalah amfetamin, sabu, ekstasi, dan kokain. Nah, golongan yang ketiga itu halusinogen. Biasanya pengguna yang menggunakan zat ini itu berhalusinasi, memiliki imajinasi yang sangat kuat, dan melihat pandangan-pandangan yang berbeda. Tidak normal seperti orang normal seperti biasanya. Contoh dari obat ini adalah kanabis atau ganja. Apa sih ciri-ciri pengguna nafsa? Ya, ciri-ciri dari nafsa itu ya intinya sih banyak, bisa kamu baca sendiri lah di sini. Kalau saya bacain satu persatu mulut saya akan berbusa. Kamu tahu kalau saya berbusa itu masuk rumah sakit, biayanya itu banyak. Dan kalau banyak itu pasti orang tua saya sesedih. Gimana ini? Pokoknya baca sendiri aja lah. Saya udah capek ngomongnya. Lah gitulah, pokoknya ciri-ciri intinya sih ya orangnya begok ya. Kalau kamu tahu begok orang kalau bahasa perkotaan, ibu kota atau kota-kota besar, beler. Ya gitulah pokoknya ciri-cirinya. Kalau untuk ciri-ciri khususnya kamu baca sendiri lagi aja di sini. Saya capek, sumpah, saya capek sekali. Saya udah ngomong banyak banget dan kalian pun nggak ada yang ngeladenin. Nggak ada yang peduli sama saya. Aduh, ini beban hidup saya, sumpah. Ya adalah, gitu aja. Baca sendiri aja lah ciri-cirinya. Kamu bisa cari banyak di artikel-artikel di internet, Google atau Yahoo atau ya Gmail, pokoknya di koran juga ada lah. Pokoknya tukang pos kalau nggak salah juga bisa cari informasi di kantor-kantor pos terdekat. Bank Indonesia kalau nggak salah juga membuka stand-stand untuk narkoba. Jadi orang-orang ya pokoknya gitulah.
Kalau lebih tepatnya lagi kamu langsung ke BNN dan pengguna-pengguna langsung ke BNN, insya Allah langsung direhabilitasi. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, sekiranya seperti itu kesimpulannya. Ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Kalau menurut saya pribadi, kalian itu jangan pernah mencoba dan menyicipi narkoba. Apa itu narkoba? Jangan. Dan narkoba itu hanya enak sesaat, betul tidak? Betul, betul. Dan itu banyak dampak-dampak yang negatif untuk kita semua sebagai pengguna narkoba atau nafsa. Jadi seperti itu sih, jangan pernah menggunakan narkoba. Say no to- Say no to drugs, sex yes. Jangan. Say no to drugs, say no sex, bebas. Jadi Yes. jangan untuk semuanya lah. Jadi gimana? Kalau mabuk boleh kan? Boleh. Mau bercanda ya? Iya. Untuk Aayus dan Aprin memiliki pendapat sendiri seperti apa? Ya pokoknya seperti itulah. Jangan pernah mencoba atau memakai narkoba. Ya, segitulah. Ya apa? Ya apa sih? Pokoknya jangan sampai coba deh hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai terjerumus. Papa malu minta. Ya. Ya, jangan lupa subscribe Like-nya Dan komen. dan share semua video-video yang kita telah buat, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menonton. Jangan sampai bosan melihat video-video kita selanjutnya dan jangan lupa cintailah aku. Kamu juga dan kamu juga. Terima kasih, bye.